Kenapa kamu yang nggak makan? Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN mencatat pada Juni 2022 ada sekitar 80% lebih sampah laut itu berasal dari sampah daratan dan sekitar 15,4%-nya itu adalah sampah plastik. Selain dapat merusak lingkungan dan juga dapat mengganggu kesehatan manusia, di satu sisi sampah plastik juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Salah satunya adalah bagi seorang bapak di Cilincing, Jakarta Utara yang mencari sampah plastik ini di laut sebagai sumber rezekinya. Perlahan tapi pasti, kaki Gafar terus meniti jalan di permukiman padat di tepian utara ibu kota. Semangat laki-laki 58 tahun ini tak pernah padam dalam mencari penghidupan. Saat bekerja, bekal Gafar sederhana. Hanya tenaga dan selembar karung plastik yang selalu ia bawa kemana-mana. Berjalan menyusuri gang kecil, Gafar juga memungut plastik sisa pakai di sekelilingnya. Namun itu hanya sesekali saja. Gafar mencari nafkah dengan mengumpulkan sampah plastik yang hanyut ke pesisir Laut Cilincing. Tanpa ragu, Gafar mulai menginjak tanggul beton lalu turun ke tepi laut. Beralaskan sepatu karet ala kadarnya, kaki Gafar berpijak kuat pada patahan beton. Satu persatu, plastik bekas ia kumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam karung. Bagi banyak orang, benda-benda ini sudah dianggap sampah. Namun bagi Gafar, ini adalah rupiah. Di mana ada pijakan untuk berdiri, disitulah Gafar mencari rezeki. Sampah plastik biasanya juga hanyut di sekitar dermaga bambu. Di sekitar tumpukan sisa cangkang kerang hijau, juga banyak plastik sisa pakai. Dari limbah ini ke air laut, jaraknya hanya hitungan kurang dari 1 meter. Mencari sampah di pinggir laut seperti ini jelas penuh risiko. Nyali dan fisik tidak boleh loyo. Mata juga harus jeli melihat ke segala arah. Tinggal di pesisir laut selama lebih dari 3 dekade, Gafar tahu betul kondisi laut di sekitarnya. Saat musim angin tengah bersahabat, ia merasa lebih leluasa bekerja. Namun bapak 3 anak ini harus berdamai dengan cuaca, terutama saat musim angin barat, saat gelombang laut besar. Ya dari ombaknya sih, kalau kadang-kadang arusnya kencang, banyak kesana semua. Ya kalau umpama kalau teduh, larinya ke sini. Yang kadang-kadang anginnya, arusnya dari sini ya. Kadang-kadang larinya ke sini semua, naik gitu di pinggir. Ya kalau teduh mah enggak ini. Ya takutnya kalau begini ombaknya gede, kita berani kelempar, nggak kelihatan gitu sama orang gitu. Ya. Terus? Tapi kalau lagi musim gini ngeri juga lah toh. Iya ngeri juga kalau kayak gini.
kalau banyak aqua mah kita berani Ya. Oh, turun. walaupun ombak besar. Iya. Tidak pernah terbesit dalam benak Gafar sebelumnya menjadi seorang pemulung sampah laut. Kuli rebus kerang hijau yang pernah menjadi profesinya dulu terpaksa ditinggalkan karena fisiknya tak lagi memungkinkan. Namun dapur harus tetap mengebul. Hidup butuh perjuangan dan kerja keras meski cuma mengandalkan barang bekas. Yang kalau kita kerjanya tukang rebus kerang hijau. Kita mau nggak kuat sih. Mana pikul yang sampah berat itu begini, yang cara begini nih. Ya mana itu bosnya marah-marah terus. Kalau kita lama-lama panas juga ya, kita mendingan kita mundur lah. Ya orang nggak ada kerjanya lagi. Ya kalau ada sih panggilan kita mau angkat ini apa aja ya oke, baru kita pergi. Kalau nggak ada ya langsung aja ke ini pelaut. Saat belum ada lagi sampah plastik yang hanyut, Gafar memilih pulang untuk memilah hasilnya. Satu persatu benda plastik disortir. Plastik yang bisa dijual adalah kemasan tanpa label. Jika semua kemasan plastik sudah bersih, Gafar lalu menjualnya ke pengepul. Namun, tidak setiap hari ia menerima uang. Gafar memilih menunggu plastik sampahnya menggunung agar uang yang diterimanya lebih banyak. Dapat 6 kilo, 1.000 ya. Ya kalau tergantung aja yang ininya, kalau umpamali 5 hari ya belum tentu setengah karung gede. Kalau segini doang. Ya kalau yang karung begitu mah ya paling 1 hari doang gitu. Ya penuh, ya susah masak arah. Karena apa, Pak? Ya, kayak mau belanja, beli apa aja, mau beli kayak beras gitu. Ya kalau kita mengabur-buru gitu, kadang-kadang seminggu, 2 minggu baru 100.000. Ya. Oh, baru kalau sudah ya banyak, dikumpuli. oh, dikumpul. Ya, kalau itu mah kadang-kadang kita perlu duit, masa cepet gitu ya, kita ke sana aja minta sama bosnya. Pinjam. Iya, ntar kalau udah nimbang, ntar dipotong. Plastik dijual untuk didaur ulang. Setiap penjual plastik biasanya memiliki pengepul langganannya masing-masing. Kalau saya beli di sononya, pembeli di luar 3.000. Kadang-kadang bagaimana bersihnya, kalau bersih, kalau kotor kan 3.000, kalau bersihnya 4.000. Ya alhamdulillah sih, banyak aja di mana-mana. Pada dateng, bawa ke sini. Ini lagi pres sayanya. Kalau lagi pres begini, bawa gerobak. Ya resikonya itu kan kalau kita ada ombak gede itu kan, kita pernah ngambil cangkang pinggiran dam itu ada ombak yang gede. Resikonya kita kehajar ombak itu benturan sama dam ini. Kita gempet-gempet sambil manggul tuh, ngoyor di jalan di atas air itu, jalan di air tuh segini, sambil manggul cangkang itu, ngumpulin. Kalau pakai perahu nggak bisa, kalau ada ombak bisa hancur perahu. Iya, karena kita sambil nyebur aja segini kan gitu, ngerukin sambil panggul.
Gafar tinggal di Kampung Kerang Hijau, Cilincing, Jakarta Utara. Di dalam rumah mungil dan sangat sederhana inilah, Gafar harus berbagi ruangan dengan 9 anggota keluarganya. Istri, anak, adik, dan beberapa cucunya tinggal satu atap. Sekadar untuk makan, tidur, dan istirahat, bagi mereka ini sudah lebih dari cukup. Gafar memang bukan tulang punggung satu-satunya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak dan adiknya juga kerap membantu seadanya. Hidup dalam himpitan ekonomi, Gafar hanya bisa pasrah. Di tengah suramnya nasib, selalu ada keluarga yang menjadi lentera sebagai penyemangat hidupnya. Ya mau diapain lagi, orang cuman itu doang kerjanya, nggak ada lagi. Jadi mau diapain, namanya kita sehari-harinya nggak ada. Sebulan sekali nimbang tuh ngasih 300-400, saya langsung beli beras, yang lebihnya buat beli apa aja. Ya paling kalau sehari-harinya anak-anak aja, apa aja. Tak ada waktu bagi Gafar untuk mengeluh. Seiring usahanya, ia juga tak pernah lelah berharap kehidupannya akan jauh lebih baik daripada hari ini. Sampai saat ini sampah plastik masih menjadi isu lingkungan. Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa pesisir dan laut Indonesia akan bebas dari sampah plastik pada tahun 2040. Pemerintah melalui Perpres nomor 83 tahun 2018 juga menargetkan Indonesia akan tereduksi sampah plastik hingga 70% pada tahun 2025. Masih di ujung utara ibu kota, tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara, masih banyak masyarakatnya yang mengandalkan tangkapan laut seperti kerang hijau. Mulai dari pembudidaya sampai pengupas kerang hijau. Dan ada juga masyarakat yang mencari penghidupan dengan mengumpulkan limbah ataupun cangkang kerang hijau yang ada di pinggir laut. Peduli teriknya matahari di utara Jakarta saat ini, Rawan harus bergegas menuju ke tepi laut. Sebelum air pasang, laki-laki 33 tahun ini bergerak dengan membawa gerobak kayu. Bersama dengan rekan seprofesinya, sebilah cangkul dan beberapa lembar karung juga dibawa sebagai peralatan utama. Tepat di pintu kolam retensi Cilincing, lokasi Rawan bekerja kali ini. Secangkul demi secangkul cangkang kerang hijau dikumpulkan lalu dimasukkannya ke dalam karung. Cangkang kerang hijau hampir halus ini biasanya disebut kerikil karena ukurannya kecil. Rangka keras ini perlahan hancur akibat terendam air laut bertahun-tahun. Kulit kerang ini berasal dari limbah kupasan kerang dari aktivitas masyarakat di Kampung Kerang Hijau, Cilincing. Arus laut membawa material ini menyebar dan memadati pesisir laut di sekitarnya, termasuk di akses keluar masuk perahu nelayan Kaliparu, Jakarta Utara. Rawan menyebut saat musim tertentu, cangkang kerang di sini menggunung hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Bekerja menjadi pengambil cangkang kerang hijau, jelas
memerlukan fisik yang kuat karena semuanya masih manual. Musim angin juga diakui Rawan bukan sebuah penghalang untuknya mencari rezeki. Kadang kalau musim timuran kita ada sulitnya. Kita nyari cangkang itu sampai ke seberang-seberang sana pakai perahu. Itu pun satu perahu itu nggak sampai 20 karung, paling 15 karung, 16 karung satu perahu itu. Bolak-balik aja. Ya resikonya itu kan kalau kita ada ombak gede itu kan, kita pernah ambil cangkang pinggiran dam itu ada ombak yang gede. Resikonya kita kehajar ombak. Ombak itu benturan sama dam ini. Kita gempet-gempet sambil manggul tuh ngoyor di jalan di atas air itu, jalan di air tuh segini. Sambil manggul cangkang itu, ngumpulin. Kalau pakai perahu nggak bisa kalau ada ombak, bisa hancur perahu. Iya. Karena kita sambil nyebur aja segini kan gitu, ngerukin sambil panggul. Kalau ibu saya tuh bukannya masalah berharga lagi, itu berlian buat saya. Karena di dunia ini nggak ada yang nyamain keistimewaan sama seorang anak sama ibunya. Karena bagi saya beliau itu berlian. Meskipun saya kerja sampai diburu-buru orang gitu, tapi demi ibu saya ya udah saya mah udah nekat-nekat aja, rela dunia akhirat. Karung-karung sudah terisi penuh. Cangkang kerang hijau kemudian dibawa ke rumah pembeli menggunakan gerobak. Cangkang kerang hijau dimanfaatkan warga pesisir Jakarta sebagai tanah urukan, material timbunan bangunan rumah. Tidak hanya yang kerikil, cangkang kerang hijau berukuran utuh juga rawan jual. Kualitasnya sih kalau buat cangkang itu, kalau buat khusus di daerah sini kan dia nguruknya kan otomatis ini kan rumah panggung, rumah air. Kalau dia nguruk dasarnya pakai puing, pakai mobil, dia biayanya lebih besar. Nah makanya dia lebih nyuruh orang untuk mengambil cangkang buat dasar air itu, buat dasar ya. Cangkangnya tuh. Kadang buat dasarnya itu bisa makan sampai 700 karung, 500 karung tergantung di kedalamannya kan dia rumah ini kan panggung air. Ada 4 meter dalamnya. Kadang kalian menguruk udah jangan pakai pasir, pakai cangkang dulu. Udah agak tinggi baru hajar pakai pasir, yang pakai kerikil gitu kan gitu. Bekerja menjadi pengambil cangkang kerang hijau di laut, Rawan jalani dengan sepenuh hati. Penghasilan yang didapat setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kalau yang kulit kerang itu yang cangkangnya sehari kita bisa ngumpulin 100 sampai 200 karung. Sehari. Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Dari jam, kalau surutnya sore nih bisa jam 7 sampai jam 4 subuh. Kita bertiga. Kalau yang kerikil itu per karung kita jual 3.500. Kalau yang cangkangnya 1.500, kalau pasirnya kita jual 10.000. Sehari kita bertiga nyari cangkang kulit itu yang 3.500. Itu sampai 200 karung, sampai bahkan lebih bisa sampai 260 karung. Kita bagi 3 aja, cak rata aja setiap hari. Terkadang kita kebagian 150, terkadang kebagian 100.000, terkadang kebagian sampai 200.000 pernah. Tapi kebanyakan kita paling dapat ya 120, 130, nggak kurang nggak lebih gitu. Dapat 200.000 itu pun jarang. Rawan adalah tulang punggung keluarga. Ibunya, Munah, didiagnosis kanker kelenjar getah bening. Penghasilan yang diterima Rawan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan Munah. Kasih Rawan kepada Munah, bak pelita yang selalu menyinari dunia. Cinta Rawan kepada sang ibu juga seperti laut, terlalu dalam. Bagi Rawan, Munah adalah segalanya. Kalau ibu saya tuh
bukannya masalah berharga lagi, itu berlian buat saya. Karena di dunia ini nggak ada yang nyamain keistimewaan sama seorang anak sama ibunya. Karena bagi saya beliau itu berlian. Meskipun saya kerja sampai diburu-buru orang gitu, tapi demi ibu saya ya udah, saya mah udah nekat-nekat aja, rela dunia akhirat. Karena beliau yang susah payah ngebesarin, ngasih makan dari kecil sampai besar gitu. Kita nggak pernah mengeluh masalah kerjaannya seperti ini, seperti ini. Ayah Rawan, Hashim, juga tidak pernah patah arang merawat dan menjaga Munah. Ibu dulu pernah sakit payudara. Tahun berapa udah lupa tuh ya. Ada 3 tahun ya, pernah sakit payudara, pernah dioperasi juga, diangkat itu. Nah, terus kemudian sempat sembuh lah. Artinya dari dioperasi sempat ke Cipto, diradiasi, sembuh, cepat sembuh, udah beraktivitas lagi udah. Nah, karena waktu itu dia kan diharuskan kontrol, sempat kontrol 2 kali. Mestinya dia kontrol tiap bulan, 3 bulan sekali. Nah, waktu itu musim corona, jadi orang di rumah sakit pada takut, sehingga nggak kontrol, tumbuh lagi di sini kelenjar getah bening, lalu menyebar kemari. Tuh, kemudian dioperasi lagi, yang 2 kali yang dioperasi, tapi masih begini dioperasi itu. Cuman parahan sekarang kayak dulu, karena sekarang udah kena paru-paru juga, paru-parunya sempat kerendam dan udah disedot. Itulah yang membuat napasnya nyesek, karena penyebaran dari ini, tangan pada bengkak, tidurnya posisi duduk. Karena dia duduk berbulan-bulan, nanti pantatnya pada lecet. Jadi sekarang bingung, dia duduk sakit, mau celentang nggak bisa. Ya serba salah memang, serba salah. Ya udah sabar aja, saya bilang sabar. Kita ikhlas saja lah. Kita berdoa aja, kita disembuhkan sama Allah. Cuma harus minta dari puskesmas dulu. Upaya meniti jalan kesembuhan Munah rutin dilakukan. Namun Hashim mengaku pergi kontrol ke rumah sakit artinya penuh perjuangan. Kesulitannya kalau pas mau nganter, kan saya harus diikat pakai kain. Dikawal juga sama Rawan di belakang. Kalau misalnya ininya miring sedikit, dibetulin. Ya repotnya kalau musim hujan doang. Kalau musim hujan sengsara bener kan ya, udah bawa anak sakit. Itu agak-agak sengsara saya pulangnya. Tapi kalau nggak dikawal, takut jatuh. Peraturannya memang ya harus seperti itu, cuma karena mungkin dari penjelasannya aja yang kurangin. Jadi kadang-kadang saya jadi banyak bolak-balik. Kalau memang penjelasannya dari awal harus begitu kan kita sekali jalan jadi. Selalu tegar menghadapi kenyataan. Meskipun terasa pahit, itulah yang selalu ada di benak Rawan. Namun di hatinya selalu ada rapal doa untuk kesembuhan sang ibu agar ia bisa terus membahagiakannya.